Dalam video tutorial sebelumnya sudah dijelaskan tentang prosedur dari konsumsi ampernya. Sekarang saya akan mulai masuk ke bootloader stage yang pertama, yaitu di dalam SOC-nya. Apa yang terjadi di dalam boot ROM SOC-nya. Nah, ini terjadi perbedaan. Tiap SOC punya karakter masing-masing. Tentunya dia akan meload ke dalam SRAM-nya. Sebagai bukti, ada yang kedetek di dalam USB-nya, ada yang dari konsumsi ampere dan lain sebagainya. Oke, saya akan mulai dengan MTK dulu. Ketika SOC mulai bekerja, yang paling pertama dia akan menginisialisasi yang paling sederhana, yaitu si boot ROM ini sedang mempersiapkan bahasa mesinnya. Dia akan menggunakan beberapa protokol untuk meload ke dalam SRAM-nya. Setelah dia load dalam SRAM-nya, nah di sini SRAM tersebut sudah terbentuk sebetulnya untuk proses lanjut ke bagian MMC-nya. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian MMC-nya, ini nanti ada tanda tanya. Loh, dia butuh jembatan nggak gitu? Dia butuh penterjemah nggak? Nah, itulah makanya disebut dengan download agent DA ini. DA ini tentunya dia akan membelah. DA ini akan memproses proses paling pertama, yaitu bagian DRAM init dan MMC controller. Bagian MMC controllernya akan diproses dia untuk mengeksekusi area MMC controller ini. Nah, tentunya ketika proses tersebut dia akan mengecek beberapa kegagalan. Apakah proses ini sukses atau gagal gitu kan ya. Akan mengecek beberapa proses. Ketika dia akan mulai masuk ke dalam proses berikutnya, nah, ini akan berhenti dulu. Nanti akan saya terangkan di video tutorial berikutnya. Dia akan berhenti proses DA ini. Dia akan mengecek secara keseluruhan berdasarkan apa yang ada di dalam boot stage yang kedua, bootloader yang stage yang kedua. Nah, di sini ada beberapa yang berdasarkan bootloader stage 2 baru bisa diproses. Kalau nggak ada, dia akan looping di sini. Dia akan looping terus, dia akan mengulangi lagi terus sampai nggak ada akhirnya. Makanya kedeteksinya kalau kita buka dalam device manager itu akan kedeteksinya sebagai MTK USB port atau MediaTek USB port. Itu sebagai bukti bahwa dia akan memproses cukup sampai sekian. Beda halnya dengan Exynos. Ketika proses bootloader tersebut, dia akan langsung masuk ke berdasarkan dari bootloader stage yang kedua. Namun proses yang paling pertamanya, dia akan menginisialisasi. Benarkah ada keberadaan MCP ini ada atau tidak? Kalau nggak ada, dia akan mengecek ke bagian MMC controller tersebut. Kok nggak ada? Kalau nggak ada, dia akan memproses selanjutannya, yaitu MMC block yang
berikutnya yaitu bagian memory card. Kalau dia hadir, maka bagian MMC ini akan dilupakan, akan diproses nanti. Tapi kalau dia hadir, ternyata ada MMC controller ini, ya dia akan meninggalkan, dia nggak akan memproses bagian si touch ini gitu. Nah, dia akan memproses langsung ke bagian blok NAND-nya ini. Yaitu yang paling pertama adalah bootloader stage yang kedua. Nanti akan saya terangkan ke dalam bootloader stage yang kedua ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dalam Intel. Intel ini memiliki segalanya. Dia akan melakukan proses yang paling pertama adalah POST. Apa itu POST? POST itu adalah power on self test. Berarti dia setiap kali dimasukkan VBAT, udah ada syarat kerja tegangan untuk SOC-nya, maka ketika power management ini akan memproses, CPU akan memerintahkan ke storage yang ada di sini. Apa isi storage-nya ini? Ini storage-nya ini isinya tentang prosedur dari POST itu. POST itu akan mengecek, oh apakah ada MMC-nya, oh apakah ada LPDDR-nya, oh apakah ada komponen-komponen lainnya. Nah, itu akan dicek meskipun dalam kondisi sangat minimalis, karena proses POST ini akan berlanjut terus ke dalam bootloader sampai bootloader stage yang ketiga. Ini akan berlanjut terus sampai bootloader stage yang ketiga, proses POST ini. Makanya kenapa ketika kita masukkan VBAT itu bukan short, tapi ampere akan naik terus dengan kondisi yang agak ekstrim, ampere yang sangat besar. Oke, itu sekilas kinerja dari boot ROM dengan masing-masing karakternya. Oke, sekian dari saya dan saksikan di video tutorial berikutnya.